Halo, di episode pilot podcast yang belum ada namanya ini, kita mau coba-coba nge-podcastin bareng. Di sini ada gue, Lana, terus ada siapa di sana? Kita nyebutin nama nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa nyebutin. Terserah. Kalau lu pengen pakai nama panggung lu nggak apa-apa. Oh, nggak usah, Ramis aja udah. Oke, terus kita lagi nge-record ini dari jarak jauh dalam rangka social distancing buat Google Hangout. Kenapa kita nggak pakai Zoom deh? Karena kabar-kabarnya tuh Zoom nggak aman, cuy. Nggak transkripsi katanya sih. Zoom-nya nggak aman. Iya, walaupun sebenarnya Google ya, Hangout pun enkripsi ini. Google Hangout tuh nggak begitu aman ya. Karena ini padahal kita lagi basa-basi. Iya, karena Google punya layanan yang lebih premium namanya Google Meet, yang dia bisa menjamin lebih aman datanya. Makanya, tapi ya gue percaya Google Duo. Google Duo nggak bisa buka di komputer, cuy. Karena gue recordnya kan di komputer, jadi. Tapi gue nggak tahu ya bisa dibuka di komputer apa nggak ya. Tapi daily driver gue buat meetingan Hangout tuh udah dari sebelum rame Zoom itu gue udah pakai Google Hangout. Cuman Google Hangout itu kekurangannya nggak user friendly aja sih. Buat orang baru tuh bingung kayak makainya gitu. Iya. Tadi ada yang mau ditanya. User friendly karena Zoom ini kan jadi viral juga gara-gara dipakai sama anak-anak sekolahan, guru-guru yang mungkin cukup tua untuk cepat adaptif. Enggak. Tadi padahal gue lagi nanya doang sih kenapa nggak pakai Zoom, terus ngomong soal enkripsi. Terus yang mau kita bahas hari ini kan juga soal ada hubungannya dengan enkripsi dan pencurian data. Sebenarnya pencurian data deh yang dibahas. Lagi rame ya. Langsung rame nih. Sebelum kita bahas pencurian data, menurut lo kenapa lagi rame deh pencurian data ini? Padahal kan corona nih yang lagi musim atau dalgona coffee. Terus kenapa lo pengen bahas pencurian data deh? Karena ada terkaitannya juga, Pak. Iya. Kemarin kan lagi gue pura-pura nggak paham nih. Kenapa saya yang dipancing di sini? Takut gue nyebut. Gue takut nyebut orang itu. Ya nggak apa-apa sih. Jadi kemarin kan lagi ramai kan isu-isunya katanya Bill Gates bikin konspirasi Bill Gates disalah-salahin masalah corona, pengen bikin vaksin terus vaksinnya dikasih chip gitu kan, kabarnya gitu kan. Iya. Iya, dimana nanti kalau kita pakai vaksin dikasih chip terus data kita bakal diawasin gitu, dimonitoring sama Bill Gates, entah itu untuk keperluannya apa. Konspirasinya kan gitu kan katanya kan. Iya benar. Makanya ada kaitannya sama data gitu. Dan akhirnya ini juga lagi rame nih hari ini, lagi nge-up Tokopedia juga datanya bocor. Tahu nggak? Oh iya benar. Iya benar. Tokopedia lagi trending juga kan sekarang. Oke. Dan tadi soal Bill Gates juga ini kita nggak nyebut siapapun ya, karena hampir semua influencer nyebut konspirasi ini, walaupun gue juga nggak setuju. Tapi oke. Nggak cuma di Indonesia masalahnya, Pak. Di luar juga banyak. Oh, cuma Indonesia? Iya. Gue nggak ngikutin nih. Di luar ada yang mikirnya gitu juga? Iya. Di luar juga banyak yang ngomong, oh ini mah Bill Gates gitu. Oh, soalnya gue ngelihat di Amerika itu nggak mungkin karena bubble bias ya. Gue ngeliat si Elon ini kayak, maksudnya gue ngeliatnya cuman rame si Elon yang free Amerika, yang gerakan anti lockdown gitu. Tapi gue nggak tahu kalau ternyata konspirasi ini nggak di Indonesia doang gitu. Tidak. Oke. Sebelum bahas kasus yang lagi rame, sebenarnya pencurian data itu apaan sih? Rame banget pencurian data. Sementara kok gue nggak ngerasa ada yang diambil dari gue gitu. Ibaratnya pencurian handphone gue hilang. Pencurian data diri gue nggak hilang. Gue masih jadi kayak gini nih. Menarik ya. Hilang dicuri tapi apa sih hilang. Data itu apaan sih? Apa? Dicuri tapi nggak hilang, toh berarti nggak rugi dong? Iya, kok bisa gitu ya? Apa sih pencuri data apaan sih? Gue masih nggak paham nih, gue serius nggak paham. Pencuri data apaan sih? Jadi ini definisi gue aja kali ya. Jadi kalau dicuri data sebenarnya. Iya, definisi lo aja. Sebenarnya data lu dimilikin orang lain tanpa persetujuan lu. Oke. Kayak lu data lu diduplikat tapi ya kalau nggak hilang kan berarti diduplikat ya. Intinya data lu diambil tapi diduplikat orang lain dan lu nggak mengizinkan. Oke. Berarti data gue digunakan untuk meng-create diri gue tanpa sepengetahuan gue. Tanpa sepengetahuan gitu, lu misalnya gue punya email sama password lu. Nah itu gue udah nyuri data lu sih sebenarnya.
tanpa sepengetahuan lu, gue punya data pribadi lu kayak nomor KTP, kayak NPWP segala macem gitulah ya. Karena di zaman sekarang katanya yang lebih penting daripada aset, yang lebih penting daripada emas itu data, men. Data. Trump kenapa bisa menang? Data. Oke. Berarti intinya pencurian data itu kayak gitu ya? Nggak serta-merta data yang dicuri itu data di diri lo jadi hilang gitu? Enggak dong. Nah, menariknya adalah pencurian data ini bukan kenapa ya? Ini sepengetahuan gue aja. Itu baru ada di zaman-zaman istilah startup ini berdiri, iya nggak sih? Atau dulu udah ada sistem pencurian data, tapi gue nggak tahu deh. Enggak dong. Ketika ada internet dulu udah rame hacker kan? Hacker ya kan nyuri data, men. Oh iya sih, hacker ya. Hacker kan iya, tapi udah dari dulu banget gitu. Pencarian data ini mulai rame, mulai terkenal, atau mulai ada fungsinya itu ketika lagi musim startup teknologi gini nggak sih? Ya mungkin orang masih udah mulai aware tentang keamanan data mereka kali ya. Kalau dulu kan di internet taunya internet ya udah internet aja gitu. Tapi ternyata dampak daripada apa yang mereka publish di internet ternyata lebih luas daripada yang mereka pikirkan, baru sadar sekarang gitu. Oh ternyata data seperti itu ya, untuk kita jaga gitu ya. Makanya baru booming sekarang. Tapi kalau masalah pencurian data, hacker udah ada dari zaman dulu gitu, udah ada pas internet ada. Mungkin dulu kan email kali ya, ngeretas email, data-data semua inbox masuk segala macem. Sekarang muncul sosial media, data-data sosial media gitu kan. Lu pernah nggak sih dihack? Gue juga dulu pernah sih. Enggak, di antara kita berdua tuh gue inget banget yang pernah dihack tuh lu, Facebook lo. Iya. Terus akhirnya balik lagi sih. Cuman gue nggak tahu keamanannya gimana tuh sekarang. Iya. Oke. Nah, ini yang masih gue nggak bisa terima sih dari pencurian data ini. Kenapa orang ngerasa data ini jadi lebih berat deh? Gue tahu Alibaba tuh sempat ngomong soal data, terus big data dan segala macamnya. Sementara ini dari pikiran awam gue ya, data driven itu paling cuma menentukan apa yang ditonjolkan orang ke gue. Ibaratnya ya data-data yang direbut dari gue ya ujung-ujungnya cuma dipakai buat advertising gitu. Dan semenyakitkan apa sih advertising? Ini gue ya maksudnya. Iya. Pencurian data kayaknya cuma buat iklan deh. Nggak cuma advertising, ya, Pak. Nggak cuma advertising. Bahkan kalau dia tahu data lu, itu mungkin kalau emang lu connect ke akun kredit card gitu ya, itu mungkin bisa kena kebobol tuh. Kalau emang akun lu misalnya connect sama fintech, ya tiba-tiba lu minjem duit tanpa lu tahu, bisa jadi. Oke. Tiba-tiba ngirimin OTP, tahu-tahu ya dengan teknologi canggih yang mereka punya, walaupun pakai OTP bisa kebobol, bisa aja kan. Kasusnya kemarin juga kan gitu. Iya. Katanya ya. Iya, katanya nomor WhatsApp bisa kebobol gitu kan. Gue nggak tahu tuh. Kebobol. Iya. Nggak tahu juga gue. Berarti kan resiko dari pencurian data itu tergantung dari seberapa banyak data yang lo taruh di internet, gitu. Iya. Pokoknya semua yang ditaruh di internet kan udah ada di internet ya. Kayak misalnya kasus Tokopedia nih, gue kan daftar di Tokopedia, data gue disimpan Tokopedia. Ini kita boleh nyebut Tokopedia nggak sih? Boleh lah. Iya boleh lah. Tapi kan tidak dalam rangka yang bagus ya. Iya kan emang Tokopedia masih ada kasusnya sekarang kan, pencurian data. Iya sih, ya. Oke, Tokopedia. Tokopedia juga nggak masalah kan sama kita mah dipromosiin. Ntar gue beli barang nggak dikirim lu. Nggak, soalnya dari dulu gue pakai Tokopedia cuy. Gue beli handphone, beli laptop sama Tokopedia. Kalau lu kan anak Shopee banget kan. Gue beli tiket pesawat di Tokopedia, lebih murah. Pakai OVO ya. Iya, lanjut. Pakai OVO. Lanjut. Gimana tadi Tokopedia? Iya. Gua kan ngisi data semua di Tokopedia kan. Di mana Tokopedia berlaku sebagai pengamanan data gua gitu kan. Ya kayak lu nyimpen duit di bank aja sih. Kalau tiba-tiba banknya dirampok kan
ya gimana uang gitu gua kan. habis. Iya kan, uang lu habis, walaupun sebenarnya kalau bank kan bisa bertanggung jawab gitu kan, bank ganti duit dong, tapi kan kalau data kan nggak hilang, nggak kayak duit yang hilang. Ya gitu, kalau emang Tokopedia-nya yang diretas ya gimana, data lu hilang juga gitu. Intinya kata hacker kan no system safe ya. Jadi kind system is zero. Ya nggak usah ala bahasa Jerman lah mau gue lah. Tapi nggak kan, lu tahu kan film Hacker Who Am I itu kan bahasa Jerman tuh. Iya. Film yang sering dikutip orang. Iya, gue nontonnya yang versi Jermannya. Sorry nih. Iya. Nah, balik lagi tadi masalah keamanan data itu nggak cuman akhirnya data lu diambil buat advertising, tapi mungkin kalau emang dia lebih advance, ya bisa jadi buat pencurian gitu. Mungkin kalau sedikit lebih sopannya di advertising kali ya. Gue bilang sedikit lebih sopan tuh. Iya. Oke, itu kan kalau kita jangan ngomong kejahatan dulu deh. Sebenarnya data kenapa lebih mahal? Kalau misalnya kalau untuk kejahatan kita bisa nyolong banknya, kredit cardnya. Tapi sebenarnya data kalau tidak dalam kejahatan seberharga apa emang? Seberharga. Kenapa misalnya startup kopi bela-belain ngasih kopi gratis asal gue ngasih email, atau marketplace ngasih gue potongan harga dengan gue subscribe email, atau banyak banget promo-promo pengguna pertama gitu. Emang seberharga apa sih data in case tidak dalam kejahatan? Iya, data itu bisa digunakan banyak hal sih ya. Salah satunya tujuan cari duit gitu. Ujung-ujungnya duit lah. Kalau ngomongin berharga kan ujung-ujungnya duit ya. Nah, masalah itu pasti, jadi masalah ngomongin itu berharga ujung-ujungnya keluarga ya. Harta yang paling berharga kan keluarga. Maaf. Lanjut. Iya, beda kita ya. Beda. Aduh, saya jadi malu. Terus lanjut ya. Kalau masalah ujung-ujungnya ke duit, ya dengan cara apapun terserah gitu ya. Bisa itu dari cara yang jahat ataupun cara yang baik. Kalau cara yang baik, data itu bisa digunakan untuk advertising salah satunya gitu kan. Jadi misalnya kalau lu nulis data dengan sukarela berarti itu bukan pencurian data ya. Nah ini misalnya gimana? Misalnya data sukarela. Misalnya kan kayak semua data itu sukarela deh. Enggak juga. Kalau ini data yang sukarela ya, lu tiba-tiba ngeliat di iklan di Facebook atau di Instagram, swipe up, terus lu mau nggak join webinar atau join seminar ini gitu, lu isi nama sama nomor handphone gitu kan, sama email lah, lu dengan sukarela kan, terus ada perjanjiannya di bawah, dengan lu ngisi data lu setuju sama privacy policy yang gua buat gitu, sama agreement yang gua buat. Nah, ketika agreementnya tidak pernah dibaca satupun sama siapapun yang menyetujui, ya nggak sih? Lu pernah nggak sih baca agreement? Gue baca agreement tapi isinya enggak. Gue pengen banget survei deh, berapa orang sih yang baca agreement gitu? Minus. Kasihan itu ada orang yang nulis berhalaman. Gue sebagai penulis ya, gue mikir ini agreement dibuat dengan baik, dengan bahasa hukum yang kuat dan ataunya diperhatikan, policy-policynya diperhatikan, nggak ada yang baca. Bikinnya susah ya kan, udah bikinnya susah, takut salah nulis ya kan, takut dituntut di kemudian hari, nggak dibaca. Sedih sekali. Nah itu yang diisi, itu kan diisi dengan sukarela. Biasanya isi agreementnya ya salah satunya kita menggunakan data lu untuk kebutuhan advertising kita ya, biasanya paling umum gitu. Nah, paham. Nah, dengan lu menyetujui itu, nanti kedepannya lu disering di emailin nih, di email undang seminar yang lain gitu kan, atau di email informasi produknya dia, ya itu cara nyari duitnya di situ, intinya advertising. Nah, untuk kebutuhan advertising pun ngambil datanya kebutuhan yang baik, dengan cara yang baik atau yang jahat ya. Dengan cara yang baik ya tadi minta izin. Cara yang jahat ya udah lu ngambil datanya langsung gitu. Ngambil datanya langsung dari sumber ketiga gitu ya. Iya, nge-hacking lah intinya lah. Iya, hacking.
berarti terbatas pada, ya walaupun advertising bakal luas, tapi intinya kalau secara halalnya data yang diambil itu paling mentok cuman advertising gitu ya. Cuman bikin kolam, bikin sarana untuk si yang punya produk menghubungi yang mau beli gitu. Ya nggak sih? Paling mentoknya dari data yang kita kasih secara sukarela itu aja. Banyak sih sebenarnya, bisa juga lu buat data itu digunakan untuk prediksi pasar gitu misalnya, kalau emang datanya banyak banget gitu ya. Oh. Ya kan? Itu bisa prediksi pasar nih, misalnya ada ada di sekelompok mana suka apa, besok suka apa misalnya ya. Atau gini deh, contoh kasusnya ya, yang sederhana. Si teman kita tuh si Fajri Ulil ya, dia sempat bikin penelitian tentang stroke kasir. Jadi dia ngumpulin stroke di suatu swalayan, diambilin stroke-struknya semua orang pembeli. Itu ada banyak banget stroke yang dikumpulin sama dia, dibikin big data sama dia. Nah, jadi satu stroke itu isinya item apa aja nih? Ada susu, ada ini gitu kan misalnya. Nah, terus disimpulkan nanti sama dia, oh ternyata orang yang beli roti dia juga beli air mineral. Makanya roti sama air mineral harus ditaruh tempat yang deketan. Misalnya kayak gitu. Itu kan data banyak dikumpulin akhirnya jadi analisis. Selain advertising ya, nanti ya ujung-ujungnya advertising juga gimana caranya. Iya sih, iya. Cuman data yang dikumpulkan juga bisa bikin sesuatu di kemudian hari gitu, bisa disimpulkan untuk sesuatu yang besar. Oh ya, menarik juga ya. Soalnya gue sempat ada project untuk, jadi salah satu atau perusahaan, gue nggak tahu bedanya, salah satu oknum perusahaan itu sempat bikin penawaran untuk gue ngepromoin, ayo upload stroke belanja kalian, belanja restoran kalian, dan dapatkan earnings kayak gini-gini gitu. Tujuannya salah satunya itu mungkin ya. Iya betul. Kadang gue juga mikir kok stroke bisa dihargain, terus gue juga gak terlalu paham ya. Tapi gue pikir gak terlalu bahaya, jadi gue iyain aja sih. Oh oke. Dia tahu kayak misalnya setiap bulan Maret ya. Oh bulan Maret tuh yang lagi ramai tuh ini tahu. Nanti sebelum bulan Ramadan tuh sirup yang ramai tahu gitu. Itu kan analisis kita doang yang tahu ya. Tapi ini ngomongnya udah data tuh. Selain sirup, ini loh yang laku gitu kan. Itu udah tahu tuh. Orang beli sirup sama beli apa ya? Oke. Itu kan stroke belanja. Terus kalau misalnya di bidang pariwisata, tiket pesawat pun bisa kan. Tiket pesawat mana nih yang lagi rame gitu kan. Misalnya itu kan bisa subsidi silang. Kenapa akhirnya banyak tiket pesawat murah? Tahu nggak lu kenapa? Karena subsidi silang sama ada yang di tanggal-tanggal orang yang bahkan harga mahal pasti dibeli. Oh iya. Ada misalnya kayak waktu pengen lebaran gitu misalnya, atau liburan apa gitu ya. Emang ketika dunia normal ya. Dunia normal. Kalau harganya mahal, semahal apapun pasti gue beli dan penuh gitu. Nah itu harganya beneran di-upping, akan sisanya itu buat subsidi lagi pas promo pas sepi. Iya. Gue juga sempat dapat info kayak tiket di hari Sabtu itu lebih murah karena kebanyakan orang naik pesawat di hari Jumat biar nyampenya hari Sabtu, kalau misalnya 2 hari gitu ya antar kontingen. Iya gitu. Nah itu penggunaan data tuh. Jadi sebenarnya data itu mempermudah kan. Kita cuman ngasih data lalu kita berperilaku normal di internet, dan si pengolah data mempermudah semuanya untuk kita. Jadi pada dasarnya data itu baik kan sebenarnya. Baik, asal jangan kredit gue dibobol aja gitu. Nah balik lagi nih ke soal kejahatan. Tokopedia ini sebenarnya bisa begini. Pertama, apakah Tokopedia ngambil data terlalu banyak atau gimana sih? Kok ketika data itu bocor secara bersamaan gitu, credit card dan lain sebagainya gitu? Enggak lah, ibarat kalau udah masuk ke sistemnya ya ibarat ya udah tinggal ngambil aja lah datanya. Itu kan akhir tahun yang lalu ya, akhir tahun 2019
Tokopedia tuh ngumumin tuh dia punya pengguna aktif 90 juta sama sama penjual tuh 6,5 juta kalau nggak salah ya. Terus kalau yang kita tahu data yang kebobol ada 91 juta, 91 juta Pak sekarang. 91 juta. Oh gila semuanya dong. Ya semuanya, semua pengguna. Bisa jadi. Benar-benar. Bisa jadi. Lu udah ganti password belum? Belum. Karena sebenarnya masih aman, Pak. Masih aman. Karena Tokopedia mengamankan sistem OTP gitulah. Walaupun dia passwordnya tahu, dia juga passwordnya nggak tahu. Passwordnya kan di hash itu di enskripsi lah ya. Selama si hacker nggak tahu kode token untuk buka enskripsinya, ya dia nggak akan bisa buka password kita. Nah selama dia nggak tahu password kita, untuk loginnya Tokopedia mengamankan, setahu gue double enskripsi gitu lah, autentifikasi. Jadi ngirim SMS kode dulu ke lu gitu kan, atau nelpon dulu ke lu baru bisa login gitu. Iya nggak pernah nggak masuk? Iya pernah gue. Enggak, tapi sebentar gue jarang logout sih. Gue orangnya lupa password gitu. Jadi kebanyakan marketplace gue connect ke Facebook. Tapi gue tahu ini nggak aman, tapi males juga gue ngapalin banyak password. Karena gue marketplace-nya semuanya pakai sih. Pun kalau misalnya lu nggak punya login ke akses ke credit card gitu ya, kalau di Tokopedia pun kayaknya bisa apa mereka ya, login ke email lu cuman nggak bisa transaksi kan. Oh iya, berarti untuk sekarang bobol cuman jadi potensi berbahaya gitu, belum sampai berbahaya banget. Gimana suara lu putus tadi? Oke. Jadi nih yang lu pahamin aja, kasus Tokopedia sekarang ini itu membuat hacker ini cuma jadi potensi berbahaya, belum sampai berbahaya banget, iya nggak sih? Dia cuma punya ngambil data, tapi nggak bisa ngapa-ngapain dengan data itu, iya nggak? Maksudnya nggak bisa buat kejahatan yang sejauh yang gue tahu, paling nggak bisa login gitulah ya? Ya nggak bisa login gitu. Kan kalau login kan kita bisa order, bisa tarik. Kejahatan kan banyak Pak, misalnya dia udah tahu alamat email lu, alamat rumah lu juga udah tahu di situ tuh. Iya benar banget, itu sih yang gue takut sih. Bisa datang ke rumah lu misalnya, atau bisa. Untung gue bukan orang penting loh. Bisa WhatsApp yang aneh-aneh misalnya gitu kan. Kejahatan kan banyak tuh tipenya tuh. Benar sih. Paling nggak dia nggak bisa login aja. Oh iya. Gitu. Aduh, gue orang baik sih, gue nggak nyampe sana mikirnya. Ini buat yang dengerin nanti, kalian tahu ya siapa yang jahat di antara kita. Sumpah gue nggak kepikiran ke sana ya. Iya sama. Kalau juga enggak. Enggak, saya kan menganalisis. Pemerhati ya, tahu lah kejahatan di mana. Iya juga ya, alamat ya. Menurut lo Jokowi buka marketplace nggak sih? Beli lewat online nggak sih lo? Gua nggak tahu ya. Bisa jadi. Menurut lo? Iya. Ya kalau Kaisang mungkin lah ya, mesan-mesan gitu. Iya, Pak Jokowi. Iya, dia mah kan cuma nyuruh doang kan. Nyuruh lah, ada orang yang disuruh beliin saya ini, langsung dikit. Kayaknya gue akan ada di tahap kalau gue jadi orang yang terkenal, nggak terkenal ya, orang berpengaruh, gue nggak akan pakai gitu-gituan ya, bahaya juga ya. Ya kalau lu orang berpengaruh, telepon seluler lu juga koneksinya ke satelit Pak, nggak pakai provider. Ngeri juga ya. Iya, biar nggak bisa dibajak. Kan ngeri suatu saat nih gue jadi Jokowi, terus WhatsApp gue di hacker, terus tiba-tiba gue nge-blast WhatsApp suruh dari Jokowi pilih Prabowo ya. Kan pertanyaan gue saat juga iseng. Tadi lu ngomong kayak gitu, jadi ada rencana pengen ngajuin jadi presiden nggak? Iya. Itu nanti aja, kalau soal presiden di episode berikutnya. Oke, nah sebenarnya untuk gue ngeri juga ya. Kalau misalnya gini, Tokopedia kerja nggak sih? Iya. Tim keamanan cybernya Tokopedia kerja nggak sih? Gila, lu 91 juta data, semua datanya dia kepegang gitu. Ini ibaratnya berarti kan yang diserang bukan perorangan dong, nggak mungkin 91 juta orang diserang satu-satu, iya kan? Berarti dia cuma nyerang satu induk Tokopedia-nya. Kerja nggak sih tuh orang? Ya kerja lah.
Ini lagi dari sekian sekarang. Gila. Tapi menurut lu, kayaknya kan Tokopedia kena ya? Heeh. Blibli.com sama Bukalapak seneng gak sih? gue mikir ke sana deh. Wah, saatnya aku naik. Terutama Blibli sih ya. Blibli saatnya kesempatan. Ntar yang lain pada campaign ini coy. Platform kami aman. kayak kasusnya Zoom kan lagi nggak aman tuh ya, banyak kasus bocoran segala macam. Gue dapat banget itu kalau bisa jangan pakai Zoom gitu sih. Lu tahu nggak akhirnya apa? Akhirnya Google Meet itu kan tadi platform premiumnya dia ya. Jadi kalau lu mau pakai Google Meet lu harus bayar per bulan gitu ya. Iya. Nah, untuk Google Meet sekarang digratisin sama si Google. Oh. Iya, terus dia di rilisnya dia bilang kalau embel-embel aman gitulah, pokoknya kita membuat Google Meet ini aman, keamanan terjamin, bla 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 gitu, memanfaatkan keadaan gitu. Ya walaupun gratisnya cuma 1 jam sih, conference 1 jam. Tapi tadi ya ini man, gue takutnya ngeri ini aja, mungkin nanti kalau pas off air gue nanya deh, Google Meet, Google Duo, Google Hangout, Google yang lain-lain kenapa diferensiasi satu produk banyak banget. Tapi balik lagi, lu belum jawab pertanyaan gue deh. Tokopedia kerja nggak sih? Ya kerja lah pak. Si cybernya itu kerja nggak sih? Kok bisa gini banget? Gue juga nggak tahu ya gimana cara data itu bisa kehack, bisa masuk. Yang namanya kalau ngomongin keamanan kerja apa enggak ya pasti kerja pak. Cuman hacker tuh pinter aja gitu. Iya sih ya. Ya mungkin karena gue dan para generasi muda yang lain juga nggak terlalu paham banget cara kerja internet. Gue ngerasa kalau misalnya teroris muncul dan ngeledakin suatu tempat, gue bisa paham karena ini dunia, coy. Cara gue menuju Monas bisa banyak cara gitu. Tapi kan kalau di internet kan harusnya cuma satu cara ya, klik gitu, login. Loginnya aja ditutup gitu biar hacker nggak bisa ngeklik. Atau semudah itu gak sih? Ya tidak lah, tidak. Beda. Oh, nih, itu kan yang lo bilang captcha hacker nih, misalnya kan kalau hacker kan suka mikir aneh terus ada captcha. Kalau orang biasanya klik ini nih. Tapi kalau hacker, terus Anda hacker gitu. Ya nggak tahu sih, maksud gue sesulit itu kah ngehalang satu orang untuk iseng? Tapi itu orang Indonesia tuh bukan sih? Yang mana? Pelakunya kira-kira? Gua nggak tahu. Dijual di situs luar. Di situs dark web. Deep web. Kalau Indonesia mungkin karena emang kenal ya. Tapi kalau orang luar kayak gila juga ya dia kenal Tokopedia. Iya, udah gede cuy. Iya sih. Unicorn. Iya. Tapi lu tau gak sih unicorn Tokopedia-nya Malaysia tau gak? Kok nggak tahu gue? Sama gue juga nggak tahu. Paling mentoknya lihatnya ke Amerika ya, Amazon gitu kan. Iya, Amazon. Ya Alibaba. Iya ya, gue nggak tahu juga. Nah, tapi emang orang Malaysia tahu Tokopedia? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Iya, mungkin kita emang ini aja sih, kesukuan aja. Jadi tadi gimana menurut lo? Tim cybernya Tokopedia udah kerja? Gue nggak paham juga sih sebenarnya. Mungkin kita perlu ngobrol sama orang cyber kali ya. Iya benar sih. Cyber Army. Iya. Muslim Cyber Army. Ya kan kita Muslim kan? Iya. Iya, nggak apa-apa. Oke, berarti kalau misalnya anggaplah kita nggak tahu lah ya, dan Tokopedia sudah bekerja dengan baik. Terus gimana caranya sebagai pengguna awam untuk aman tanpa bergantung sama sistemnya itu sendiri gitu? Gue nggak mau ngomong Tokopedia, kasihan. Karena Facebook juga sempat kena kasus ya. Google itu sempat kena kasus, terus kasus kebocoran data ya. Terus apa lagi ya yang sempat rame? Facebook, Google, udah sih itu aja ya. Ya, gue juga sebenarnya bingung ya gimana caranya 91 juta data keambil ya.
Kalau misalnya tapi itu diiyakan ya sama Tokped. Iya kan sama Tokped. Kan gue ngerinya kayak klaimnya hacker aja sih, kan hacker kan suka klaim internal. Gue ngelihat tweetnya si salah satu tweet, dia ngebeli data yang 15 jutanya. Oh gokil. Iya gue juga ngeliat tuh. Karena dia penasaran, dia ngebeli data yang 15 jutanya. Terus dikonfirmasi sama dia dengan cara yang sederhana, validasi lah. Dia masukin emailnya, salah satu email, pura-pura login nih, lupa password ya kan. Lupa password berarti kan kita kirim verifikasinya, kode verifikasinya ke nomor telepon ya gitu kan. Nomor telepon biasanya di sensor tuh depannya, belakangnya dikasih tahu 345 misalnya gitu ya. Nah, angka belakangnya itu disamain sama database yang dibeli, sama. Oh gokil. Berarti valid. Yang 15 juta ya, gue nggak tahu kalau yang 91 jutanya. Karena harganya mahal cuy, $5.000, 73 jutaan tuh ya. Gila, itu yang beli 15 juta, gokil juga tuh ya. 15 juta harganya murah, cuman 10 euro katanya. Wah gila. Lu mau beli? Gua makan kebab itu 5 euro ya. Dua kali makan kebab gue bisa dapat data 15 juta orang. Iya kan? Gila. Murah sekali. Tapi mungkin data gue nggak masuk ke yang 15 juta itu ya, kan data gue agak ya bagus gitu, jadi enggak, tapi ada situsnya untuk ngecek apakah data lu udah keambil apa enggak. Jadi mungkin ya, ada pasti orang diambil dong 91 juta kan. 15 juta. Jadi, yang di 15 juta itu. Mungkin ada yang beli 15 juta itu, terus akhirnya dia bikin situs memudahkan orang kalau data lu udah diambil apa belum gitu. Jadi ngeceknya ada tuh di situs itu. Lupa gue namanya apa. Oke. Tapi nggak tertarik juga sih gue buat ngecek. Gue udah yakin udahlah bobol inilah, entahlah apa yang terjadi nanti. Terus, gila juga ya. Keamanannya gimana? Sebagai pribadi yang tidak mau bergantung sama orang lain, yang berdikari, gimana gue cara ngamanin data gue? Ya. Masalah kan itu bukan kesalahan gue. Kalau kesalahan gue misalnya gue pakai password yang pendek-pendek, yang lebih panjang, yang lebih rumit, terus gue nggak akan pakai angka, pakai gitu-gitu ya. Gue pasti mengamankan to authentication gitu. Jadi harus pakai password juga, harus pakai SMS juga gitu misalnya ya. Gue akan melakukan itu. Bahkan akun-akun gue juga gue amanin begitu, yang lainnya. Nah, masalahnya kan mereka terus juga gue nggak akan ngebuka situs-situs aneh-aneh kayak ini apa facebook.com gitu kan misalnya, phishing gitulah, situs yang dibuat dari Facebook. Dia minta login, terus kalau kita login data kita ke store ke mereka gitu kan. Itu gue nggak akan melakukan itu gitu. Nah, masalahnya kali ini yang diserang itu bukan kita secara personal, tapi admin masternya si Tokopedia gitu. Jadi emang nggak bisa ya? Iya, yang diserang admin masternya gitu. Gimana caranya tuh? Ya itu urusan si orang cybernya, si mereka lah, si platform itulah yang harus kerja keras ngamanin akun kita. Gimana sih lu? Ya elah, gue udah beli barang-barang di lu. Ya ibaratnya kalau mau ngomel-ngomel, tapi gitu sih. Ya mungkin lagi krisis bro. Iya sih ya, zaman sekarang krisis banyak banget sih. Tapi kalau mau ngomong iya deh. Oke, ini nggak, ngeri gue. Ngeri. Oke, terus kita selesai yang ngomongin Tokopedia. Kurang lebih kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, sudahlah. Buat kalian yang credit cardnya dikonekin ke Tokopedia, kalau gue enggak sih. Lu gimana? Fintech ya kan? Iya. Oh iya. Iya, gue nggak pernah pakai fintech. Iya ya. OVO gue connect. OVO tuh hati-hati lu. Ya kalau emang lu nggak pakai OVO segala macam, ya tau lu pindah aja nomor OVO-nya. Wih, aduh, sulit juga. Tapi nggak tahu ya kalau mungkin kalau OVO punya tuh authentication misalnya, pun kalau udah connect di Tokopedia tetap minta verifikasi dari akun OVO lu. Oh iya kayaknya iya gitu ya. Kecuali OVO juga kebajak. Tapi buat yang connect ke fintech yang bayarnya nanti, yang aduh, nggak lagi gue nggak berani ngecengin mereka yang beli barang bayarnya nanti.
Semoga diamankan lah, semoga segera diamankan dan baik-baik aja. Oke, kita selesai bahas Tokopedia. Ini emang nggak bisa ngapa-ngapain lah ya. Kita buat kalian orang-orang kaya yang pakai Tokopedia ya segera diamankan. Tapi gue pengen balik lagi nih. Gue pengen balik lagi ke asal muasal kita ngomongin ini kan gara-gara salah satu teori konspirasi yang disebutkan oleh seorang oknum drummer ya. Drummer? Drummer kan, setahu gue dia drummer deh. Oh, gue nggak tahu, tapi di luar juga banyak yang ngomongin itu. Oh, di luar banyak. Nggak, tapi lu ngehubungin gue gara-gara si drummer itu kan. Gak usah takut Anda. Gue nggak tahu yang lu maksud siapa. tapi intinya ada konspirasinya. Lanjut. Gue nge-tweet yang lu komen, ibaratnya apa sih, gue nggak tahu bahasa tweet. Gue nge-tweet yang lu nge-reply yang balas. Gue nggak tahu deh kalau tweet balasnya komen. Tweet gue itu kan gue mention tuh. Terus lu balas, nggak mungkin lu nggak tahu. Tapi anggap aja lu nggak tahu ya, karena lu cari aman. Tapi sebenarnya gue pertama kali denger konspirasi ini kan gue emang nggak terlalu suka konspirasi ya, karena pembahasan tanpa dasar. Tapi gue pertama kali denger ada orang yang mikir kayak gini itu gue nemu dibahas secara sok serius ya. Gue ketemu di podcast salah satu orang terkenal. Kalau nggak salah pesulap sih, tapi nggak tahu juga siapa. Udah pensiun. Iya udah pensiun. Kok lo tahu juga? Iya lah. Fans. Nah, dibahas secara serius. Di sana gue baru mikir kayak, seriously lo bahas ini? Terus gue liat di komen, gila banyak banget yang dukung. Terus oke, gue melupakan itu ya, anggaplah toh yang ngomong juga orang yang bercanda gitu. Terus gue melupakan kejadian itu sampai kejadian drummer yang kemarin sama ngobrol sama dokter ngomongin itu lagi. Terus gue lihat di komen dan makin masif kan. Gila, banyak yang percaya. Dari lu pribadi sebenarnya, lu percaya nggak sih kalau Bill Gates itu bikin vaksin dengan tujuan bikin chip? Gue balik lagi ke ngapain dia repot-repot bikin chip gitu, Pak. Nah, itu loh yang gue pikirin. Ngapain? Dengan sebanyak data yang kita udah serahkan ke internet, ngapain dia bikin chip, tau gak sih? Dia kan udah punya Microsoft yang semua komputer lu udah pakai Microsoft hampir semua tuh ya. Saya pakai Mac, sorry. Bahkan pakai Mac lu tetap pakai Microsoft Word gitu kan. Emang iya? Iyalah, Microsoft Word tetap aja pakai itu. Oh, iya, oke. Iya kan? Iya tetap aja intinya masih ada andil Microsoft dan dia udah punya data jutaan warga di dunia gitu. Yang ngapain dia bikin chip? Ngapain? Itu juga yang di otak gue. Ngapain Bill Gates, orang sekaya dan seberpengaruh itu, ngegelontorin hal yang rumit untuk cuman disebutnya algoritma ya sama si drummer itu ya. Algoritma. Padahal ya Tuhan, padahal semudah itu mengontrol algoritma. Lu bisa bayar Google Ads, lu bisa bayar Ads YouTube, lu bisa bayar Facebook, Instagram, lu bisa banyak yang bisa dilakukan cuma buat ngejar algoritma gitu. Padahal yang menurut gue yang paling harusnya diawasi ya itu Google, cuy. Iya, setuju gue. Ya harusnya diawasi karena Google hampir semua lini kehidupan kita didominasi sama Google. Handphone pakai Android dari Google, pakai iPhone pun browsing kemungkinan besar ya masih pakai. Iya. Maksudnya ya gue takut bias ya karena kan yang dibahas kan kakek gue Bill Gates. Maksud gue kakek gue itu tuh udah lumayan baik gitu. Salah satu yang gue tahu dan ini sempat dibahas juga di salah satu kelas yang gue ikutin itu, Bill Gates itu ngeluarin uang buat malaria. Sementara di negaranya dia itu nggak ada penyakit malaria. Dia ngeluarin uang pure buat ngembangin obat malaria di negara-negara miskin yang mereka tuh nggak punya uang buat ngembangin gitu. Dan ini orang tuh ya mungkin gue polos ya, tapi sepolos-polosnya gue nggak percaya konspirasi. Bill Gates itu nggak jahat-jahat banget lah. Tapi menurut lu teknologi chip udah ada belum sih? Kok kayak James Bond gitu deh?
Gue nggak tahu ya, kayaknya emang ada, tapi yang gue tahu bahkan bahkan udah ada teknologi yang bisa ngontrol ini loh, ngontrol serangga. Jadi serangga nih ditanemin chip gitu. Oh Terus gila lu, masa terus konspirasi terbang nih? arah terbangnya dia. Enggak, udah ada di TEDx tahu gue. Dibahas di Oke, TEDx. ya kalau TEDx gue percaya sih ya. Bahkan terbangnya dia ke arah mana itu bisa pakai remote, men. Oh gila lu, Remote. Iya. gila. Terus Putri Malu nih. Putri Malu kan harus lu ini dulu ya. Lu sentuh Lu terus jamah. baru ketutup gitu kan. Iya. Ini dia bisa ngontrol itu pakai teknologinya. Ada juga di TEDx kalau lu cari. Oh gila. Udah sampai sana teknologi ya. Gue Iya. bilang teknologi lumayan stagnan loh. Heeh. Itu udah sejauh itu. Gua nggak tahu kalau emang yang dimaksud chipnya untuk lebih dari sekedar data ya, tapi ngontrol untuk kehidupan manusia. Tapi sebenarnya buat apa? kalau lo inget kejadian bahwa kita sebagai manusia akan dimonitoring itu sempat kejadian di Pokemon Go. Tau gak lo? Oh iya, Pokemon Go. Gila tuh Pokemon Go, hatersnya banyak banget. Gue lo sempat main nggak? Main gua. Cuman kalau Gue karena gua orangnya males keluar apalagi sendiri, gua tidak melanjutkan. kalau gue sempat main dan lama, dan gila itu hatersnya banyak banget. Itu data dicuri dan lain sebagainya, dan kondisi kita terus sengaja Pokemon langka ditaruh di titik-titik vital negara biar kita bisa memata-matai. Dan itu tahun 2016 atau 15 gue lupa. Kalau nggak salah sih 15. 16 ntar gue cek. Dan sampai sekarang nggak ada tuh ketahanan negara kita kalah gara-gara Pokemon. Nggak ada apa nggak tahu. Nggak ada, nggak tahu. bisa jadi ada ya. Bisa jadi Pak Prabowo nih Menteri Pertahanan kita, terus tiap bulan briefing gimana? Ada Pokemon nyerang lagi? Enggak Pak, aman. Ya, nggak tahu juga sih gue kan. Ya juga ya, bisa jadi. Harus ngobrol sama Pak Prabowo sih. Oke, mau nyerang ketahanan negara. Tapi gue yakin nggak ada sih. Gue yakin nggak ada. Itu cuman ketakutan semu lah. Toh sempet dibahas juga kan. Lu ngapain takut sama Pokemon gitu? Kalau Google Gmaps juga udah sedetail itu gitu kan. Jadi lu nggak percaya ya soal vaksin? Enggak, gua nggak percaya karena bagi gua yang kurang pinter aja, gua ngapain sih bikin repot-repot? Suka merendah. Repot-repot bikin chip kalau di produk gue bikin produk sosial media aja gue udah tahu semuanya gitu. Facebook tuh udah tahu semua data. Lu kebiasaan lu ngapain aja? Bikin Android aja. Android udah tahu ke lu chatting apa aja, siapa aja, segala macem gitu kan. Apa yang lu ketik di keyboardnya Android. Oh iya sih. Iya kan? Mungkin kita kalau kita nulis di WhatsApp nggak akan ditembus misalnya ya. Tapi kan keyboardnya tahu kita ngetik apa gitu ya. Iya gitu kan, mantep kan? Iya, lebih masuk akal dibanding bikin chips. Iya, kecuali kalau chips untuk mengontrol kehidupan manusia mungkin ya. Lagian kalau gue jadi manusia terpinter, gue ngapain sih bikin chips ngontrol manusia gitu kan? Iya, lagian kalau misalnya chips mau ditanam, kenapa nggak lewat produk yang lagi di panic buying gitu, tau gak sih? Oh kayak, iya. Ngapain lewat vaksin lama-lama? Sok-sok penelitian, mempekerjakan peneliti cuman buat kalian pura-pura bikin vaksin ya? Bikin provider gratis aja tuh kayak kayak film. Iya, atau gini deh, bikin apa namanya? Apa ya yang langsung telan ya? Sarden, bikin sarden kan. Bantuan pemerintah tuh ada sardennya terus ya. Iya. Bikin sarden ada chipnya gitu. Ngapain maksa harus bikin vaksin, ribet banget. Iya. Apa bohongnya gitu loh. Ribet ke. Ini yang gue kesal dari konspirasi tuh, kadang sesuatu yang nggak susah dibikin susah. Biar kelihatannya teoritis cuy. Biar kelihatannya teoritis kayak, deep banget, dalam banget, gila. Peradaban fish Hindia banget. Apalagi sih yang lo denger dari ini?
konspirasi tentang pencurian data ini? Pencurian data ya. Ya itu aja sih, Pak. Yang ramai itu aja sih, yang ramai mau Bill Gates emang. Gara-gara dia ngeprediksi. Coba yang ngomong prediksi Ki Joko Bodo. Padahal prediksi itu, oh gila, ini sempet juga kan katanya anak Indigo sempat bikin prediksi dan terbukti. Anjing, giliran Indigo yang ngomong pada percaya, gila lu. Giliran Bill Gates yang ngomong dibilangnya konspirasi. Padahal anak Indigo juga ngomongnya tahun depan terasa sangat berat, ya gila, hidup berat anjing. Padahal tiap mana ada hidup berat. Makin lama makin enteng. Padahal anak Indigo nggak pakai data loh. Kayak baca entah apa namanya itu. Kayak baca horoskop aja sih. Aquarius bulan ini harus mengencangkan perutnya karena rezeki cukup sulit bulan ini gitu kan. Jaga dia yang sedang bersamamu, ya jaga lah, kalau ngapain ditinggal. Elah, nggak harus Pisces, nggak harus Aquarius, sih jaga. Gila emang. Tapi gini deh, gue kayaknya ini kita udah berapa sih, udah hampir sejam ya? Apa setengah jam? 49 menit. 49 menit. Last deh, menurut lo Bill Gates itu bisa bikin prediksi itu karena data juga nggak sih? Oh iya dong. Dia kan bikin penelitian cuy. Untuk ngomong ini tuh dia bikin penelitian dari kasus-kasus pandemi yang kemarin-kemarin. Setahu gua. Nah, hasil penelitiannya dia omongin di TEDx. Iya, berarti driven by data dong. Iya dong. Balik lagi, data juga punya andil yang, ya emang sebenarnya data itu positif ya. Iya. Data itu negatif ketika dipakai buat pencurian atau kejahatan. Iya, kayak yang gue ceritain tadi kasusnya Ulil yang dia ngumpulin stroke supermarket ya kan. Iya. Gila, data. Dan kalaupun misalnya Bill Gates pengen bikin kejahatan, toh kenapa dia ngomong di TEDx ya? Iya. Ngasih warning gitu. Kenapa? Ngasih warning. Biar kayak film-film cuy. Orang jahatnya ngomong duluan gitu. Iya. Superhero. Oke. Gila. Lumayan ya 49 menit ngomongin data doang dari Tokopedia sampai Bill Gates. Iya, tapi harusnya gue disclaimer dari awal kalau gue bukan orang yang paham banget di sini gitu sih. Wah gila, udah 49 menit loh. Ini omong-omongan ngalur ngidul aja kita nih. Ini orang ada yang denger sampai sini nggak? Oh iya, lupa. Untuk memastikan bahwa dia tahu kalau lu bukan ahli. Iya, ya nggak apa-apa. Tadi omongan sebelumnya dikutip, gila. Wah anjing, ini dia ngomong ini dikutip, potong kan belum sampai selesai nih, dipotong langsung taruh di. Yang penting gue punya full versionnya cuy. Aman. Oh iya sih. Enggak ngaruh juga. Banyak kasus karena dipotong-potong video. Iya. Oke, lu disclaimer dulu deh. Lu ngomong ini sebagai apa? Iya tadi gue sebagai orang yang netizen yang pengen komentar ya kan. Ya okay. Itu aja sih. Ya, gue juga di sini sebagai orang yang nggak paham banyak, makanya gue bawa orang yang lebih ahli dari gue yang ternyata juga nggak ahli banget. Jadi kalaupun kalian, ya kan, ya dong. Sumber Anda ya. Nggak, kan kita nggak ngundang, kalau kita terus. Oh iya. Iya lupa. Jadi kita disclaimer aja ya. Jadi kalau kalian mau jadikan ini kayak Wikipedia lah, lu boleh baca, tapi lu harus cari lagi buat percaya, atau dosen lu nggak akan ngasih lu nilai kalau lu kutip dari gue. Iya udah, thank you atas. Sebenarnya ini podcast ini kan dari dulu wacana kita ya. Kita kayaknya suka ngomongin orang atau ngomongin sesuatu tapi pengen gitu orang-orang denger juga gitu kan. Iya, sebenarnya sih ini ya, kita dari dulu, cuman kenapa gue ngebet banget pengen punya podcast, gue pengen menjaga gue tetap waras gitu loh. Capek gue ngomong sama tembok, gila. Oke, nih podcast akan ada tiap kapan? Tiap minggu. Ya mudah-mudahan lah sepengennya. Pengennya? Pengen tiap hari. Oke, nah sekarang closingnya gimana ya, dasar podcaster pemula? Gimana sih kalau closing? Ya udah, thank you teman-teman udah dengerin kita ocehan kita. Thank you. 1 jam. Ditunggu podcast selanjutnya. Terima kasih. Ya. Thank you.